Bu. Jadi apa namanya, jualan, nggak apa-apa aku pakai bahasa itu Bu ya. Jadi waktu itu di tahun 2020 itu jualan yang pertama Ibu apa namanya ini selkan gitu, itu yang pertama yang mana dulu? Kerupuk Jintan. Oh, kerupuk Jintan dulu yang oke. Kerupuk Jintan yang ini. Ya itu memang maksudnya selalu ada dalam keluarga pada saat itu. Iya. Oke. Pada hari-hari raya itu selalu saya siapkan di toples. Jadi kalau ada tamu, ya saya ini saya produk saya coba. Enak-enak. Bisa pesan. Oh, boleh. Karena pada saat itu kan maksudnya Covid itu kan berdekatan dengan Ramadan waktu itu Bu ya. Betul. Dengan apa namanya Lebaran. Fitri, Iya. Jadi ide awalnya dari memang apa namanya iseng-iseng Ibu suka ini ya kerupuk Jintan itu ya. Oke. Nah, kembali lagi ke isin tadi Ibu udah perjalanan, aku bilang itu perjalanan yang tidak mudah Bu ya. Dari harus isin ini. Nah, apa namanya itu kan ada bahan-bahan tuh Bu ya. Kita mulai dulu dari kerupuk Jintannya itu kan ada bahan-bahan tuh. Apa namanya di situ saya lihat tadi di labelnya Ibu ada apa namanya bahan terigu, gula gitu ya. Nah Bu, maksudnya ketika Ibu ke badan apa sih namanya, ke laboratorium itu, mereka arahkan dah Bu, oh Ibu nanti Ibu harus pakai misalnya terigu merek ini misalnya atau gula merek ini, seperti itu atau bagaimana Bu? Oh enggak, cuman ini ya sip saya sendiri bahwa saya coba-coba pakai terigu merek Kompas misalkan gula merek ini. Kan nanti kan di lab itu kan dia uji cuman ini tidak mengandung pewarna, tidak mengandung gula buatan, begitu pemanis buatan. Itu. Jadi betul-betul harus sehat semua ya bahan-bahannya. Makanya tadi Ibu bilang prosesnya satu bulan. Karena memang itu diteliti sedetail mungkin. Oke. Terus Ibu juga bilang berbayar ya? Pada saat itu harus dibayar karena memang kita harus bayar karena itu kan diperiksa barang-barangnya kita satu-satu. Nah pada saat itu yang Ibu bawa cuma pada saat itu masih keripik Jintan saja? Kerupuk Jintan. Oh masih kerupuk Jintan saja. Oke. Jadi di tahun 2020 ini kita masih ngomong 2020 Bu ya, dengan perjuangan Ibu support keluarga juga pada saat itu. Nah akhirnya dari kerupuk Jintan ini berkembang ke pilus keju, kemudian juga ada kacang langkose. Ini gimana ceritanya Bu? Waktu ini kan sudah masuk ke warung, toko. Sudah ada namanya lah. Sudah ada namanya. Ada pasarnya lah. Biasa teman-teman datang ke rumah, itu cuman sendiri tunggal, nggak ada lainnya yang gitu. Lain dari temannya. Bikin lain dong, gitu. Saya bilang, bagaimana? Saya bilang itu kalau hari raya ini kan lebih banyak pesanan. Bagaimana kalau saya buat kacang langkoseng deh? Itu kan juga kacang langkoseng kan sejuta umat itu. Buat. Terus ada dari mama juga. Kalau kamu enak. Biasanya sih kasih taruh ini dulu saya buat begini-gini, tapi sekarang kan mama sudah tua jadi coba kembangkan ini. Saya buat kasih coba lagi juga coba. Akhirnya begitulah. Begitu juga pun pilus saya pernah lihat di resep di YouTube. Tapi itu saya lihat kurang bahannya, jadi saya tambah. Saya begini coba dibuat dengan resep ini. Coba kurang serak saya rasa. Jadi saya tambahkan seperti margarinnya saya kasih berapa gram gitu. Kalau yang sebelumnya sekian, Ibu tambah. Iya, saya tambah. Jadi dia namanya agak garing begitu kalau dimakan. Kasih coba lagi sama keluarga. Bahkan kakak saya punya anak, punya cucu, sampai berebutan. Mau ini, beli dong. Gitu. Oke. Jadi berarti memang ada ini ya, ada maksudnya memang perjuangan tidak mudah pada saat itu Bu ya. Oke. Nah akhirnya jadi sebelumnya kan tadi Ibu juga sempat ngomong bahwa dulu kan dia kan masih kemasannya itu kan masih belum ini ya. Nah akhirnya sampai jadi kemasan, aku bilang ini kemasan yang sangat bagus sekali. Ini gimana ceritanya Bu? Kita kan sering ikut pelatihan seminar dari dinas ya. Dari situ kan kita memang disuruh bawa produk. Bu, mohon izin sebelum Ibu lebih lanjut. Jadi ketika misalnya kita gabung di sana, itu memang kita sudah punya produk dulu atau memang kosong? Kita memang dianjurkan membawa produk. Harus ada. Berarti sudah harus ada produk. Boleh lanjut Ibu. Jadi kita bawa. Biasa saya melirik-lirik,
cantiknya kemasannya, saya masih begini, masa saya tidak bisa begini, toh? Ya begitu. Kalau saya mau lebih maju, saya pasti begini. Akhirnya buat di mana? Banyak sarankan, ada di luar, ada di Semarang, Bandung. Saya bilang, cari di Makassar lah. Masa kita harus cari di luar, sedangkan di Makassar saja masih ada. Akhirnya cari punya tahu, ternyata ada di Dinas Perindustrian. Makanya Kota Makassar ya? Ya, makanya yang kemasan saya sekarang ini dibuat dari Dinas Perindustrian Kota Makassar. Gambar-gambarnya juga dari mereka? Sebagian anak saya yang desain. Oh, anak juga? Iya. Maksudnya anaknya ibu desain begini berarti nanti disempurnakan gitu maksudnya ya? Iya. Disempurnakan oleh Dinas Perindustrian. Oh gitu. Berarti memang ada bantuan juga dari ini ya? Iya, dari anak-anak ya. Nah kira-kira di antara anak-anak ibu sudah lihat, ini jejaknya kayak ikut mama ini. Ada ikut mama nggak jejaknya? Kira-kira kalau dilihat sekarang? Oh ya. Kebetulan anak saya kan 2. Kalau yang dua-duanya mungkin kayaknya mengarah karena saya juga minta bantuan. Misalkan ada pesan tiba-tiba antar ya, bang. Iya, daripada tukang ojek, saya aja yang ambil ojek gitu. Anak saya yang cowok kalau pulang sekolah, dia kan masih SMA kelas 3 sekarang. Pulangnya biasa kan jam 4. Bisa jam 5 diantar. Saya sini saja, mak saya yang antar. Kita anukan saja berapa uang ojeknya sampai ke tujuan. Itu saya ngambil gitu. Gitu. Iya. Jadi dia bagian luar, anak saya yang cewek bagian dalam. Gitu. Ya. Nah, Bu, aduh ini saya mohon izin, semoga ibu berkenan untuk menjawabnya. Ya. Kalau dilihat dari suka duka, kira-kira yang mana ibu? Suka dukanya gimana nih? Lebih banyak sukanya, lebih banyak dukanya atau gimana, Bu? Sebanding lah. Iya. Oke. Nah, kemudian pelanggan-pelanggan ibu bagaimana? Ya, alhamdulillah kalau pelanggan, karena kan saya sudah punya pelanggan tetap seperti warung, toko, itu saya sudah tidak ragu. Jadi masalah penghasilan sudah memang sudah ada diselipkan buat keluarga, buat beli bahan lagi. Cuman itu yang apalagi keuntungan yang tiba-tiba begitu yang tambahan ya seperti itu, ada hari raya, hari raya Natal, Idul Fitri, Imlek dan lain-lain. Atau biasa dari kantor kecamatan saya tempat tinggal biasa pesan sebagai oleh-oleh. Kalau ada tamunya dari luar, misalkan dari Jakarta, ada kunjungan Bali baru-baru ini dari Kecamatan Makassar, pesan kerupuk jintan, dia pesan karena katanya di bestseller. Kebetulan di Jakarta itu yang demo kasih tidak ada katanya di Jakarta kerupuk jintan. Dengar dari itu, jadi dia pesan. Jadi terbanglah ini. Iya. Terbanglah kerupuk ini ke Jakarta itu hari ya. Nanti ibu juga akan ke sana loh, Bu. Insya Allah. Amin. Berarti yang paling jauh di Jakarta ya? Di Jakarta, Kalimantan, Surabaya sudah. Sudah ke Surabaya. Betul, ada teman SMA pesan dulu saya kirimkan ke Kalimantan di Sangatta. Bandung, bukan Surabaya. Jakarta sering. Sudah sampai ke sana ya. Teman-teman yang ini. Teman keluarga, pokoknya rekomendasi dari teman keluarga bilang, kok pesan ini, pesan ini, pesan ke ini. Ini kemasannya cantik sekali loh, Bu. Tinggal masukkannya ke kantong plastik udah jadi oleh-oleh ya. Oke. Nah, Bu, kalau misalnya kan kalau cerita-cerita teman-teman sebelumnya ini kan pemberian nama nih. Iya. Ini bagaimana prosesnya, ceritanya pemberian nama ini sampai akhirnya jadi owner Viva Snack. Ini ada sejarahnya mungkin, Bu ya? Ya, mohon izin. Saat itu saya bilang sama anak saya berdua, Filda dan Faiz, bagaimana ini mama buat produk ini, bagaimana ya namanya? Dan pakai aja nama saya, Viva, Filda dan Faiz. Inspirasinya dari situ. Atas nama Viva ini terbentuk atas nama anak saya berdua. Jadi inisial namanya dipakai dengan ini. Viva. Filda dan Faiz. Waduh, ini apa namanya? Sesuatu yang sangat istimewa, berkah ya, Bu ya. Oke. Nah, Bu, kalau nah ini tadi Ibu sempat singgung mengenai haki. Iya. Ini boleh cerita bagaimana ini, Bu? Iya. Kalau masalah haki, saya sudah ajukan ke Dinas Koperasi, Provinsi dan Kota. Tapi kayaknya yang bermasalah ini di pemakaian kata Viva. Padahal kalau menurut saya pribadi itu saya memakai atas nama anak saya. Tapi ternyata dari pihak dinas itu tidak bisa. Karena Viva itu termasuk Persatuan Sepak Bola. Itu alasannya sampai haki saya belum terbit.
Oh, sampai sekarang. Iya. Oke. Tapi kan dari apa namanya Departemen Perindustrian kan nggak ada masalah ketika Kalau ibu. perindustrian Iya, tidak. ketika ibu menawarkan nama ini kan mereka Enggak. nyaman-nyaman saja Iya, kan, gitu. Jadi sekarang bagaimana maksudnya perjuangan ibu Oh, iya. untuk bisa menggolkan ini? Oh, boleh dengan merubah nama. Oh. Tapi saya tetap akan pakai Nama Viva ini. Snack. Iya, iya. Cuman untuk pembuatan haki saya buatkan lagi usaha untuk anak saya yang perempuan ini, Oh, yang si Filda ini, iya. dengan nama Viva pembacaannya memang Iya. Viva tapi tulisannya yang beda. Itu kayaknya yang saya ajukan ke haki. Oh, itu boleh. Boleh. Oh. Dan iya, sudah iya, dicek itu tidak ada yang samanya. Tidak ada yang sama. Oh, Gitu. Iya, bukan maksudnya ini kan, ya orang bilang apalah arti sebuah nama, tapi kan nama ini kan bagi ibu dan anak-anak dan keluarga ini kan sesuatu yang tidak mudah ya. Jadi pada saat itu maksudnya terbersit begitu saja untuk penggunaan nama ini. Oh iya, Viva sama. Viva, iya deh, enggak apa-apa. Oh, Karena aku kan iya. cuman berdua ya, Viva, Filda dan Faiz. Oke. Iya. Jadi berarti kalau di antara 3 produk ini, maksudnya 3 produk ini kan semuanya unggulan Bu ya. Iya. Apakah mungkin Ibu mungkin punya rencana? Oh ya, ke depannya saya mau bikin rendang misalnya. Oh, kalau bisa saya mau bikin nasi goreng misalnya. Mohon izin Ibu. Oh iya. Kalau masalah itu untuk makan pribadi aja sama teman-teman manggil. Kalau untuk mau dipasarkan kayaknya lah itu nggak gitu. bersedia ke situ. Oh, oke. Jadi ini dulu Bu ya. Iya. Oke. Nah, Bu, kalau misalnya aku bilang kata kualitas, bagi seorang Ibu Siti Rauda Nurjana seperti apa? Kalau aku bilang kualitas, bagi Ibu kualitas itu gimana? Kualitas itu apa ya? Bagaimana orang melihat Iya. dari dia mencoba, dia merasakan, Ya. terus langsung dia kasih komennya bahwa oh iya Oke. ini sudah bagus, kualitasnya ini sudah oke punya. Wah, oke Iya. punya. Oh, oke. Waduh, berarti ini apa namanya? Sudah ke Kalimantan tadi Bu ya, sudah ke Kalimantan, Surabaya, Jakarta paling sering. Oke. Iya. Nah, apa rasanya ketika akhirnya Ibu bergabung di UMKM? Pada saat itu kan maksudnya kan Ibu berjuang sendiri ya, harus bayar lagi. Iya. Nah, sekarang ketika misalnya manfaat ketika gabung di UMKM seperti apa Bu? Oh ya, sangat bermanfaat Iya. karena kita difasilitasi dari Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian. Kita sering diundang untuk menghadiri seminar, Iya. pertemuan menyangkut UMKM, bagaimana UMKM itu naik kelas. Oke. Berarti maksudnya apa namanya? Harus betul-betul ini ya, maksudnya Ibu akan terus berjuang ya dengan produknya Ibu, dengan semangat dari keluarga juga ya. Jadi sampai sekarang keluarga support terus Bu ya. Support terus. Oh, ada satu lagi tambahan, karena sudah kemasan dari Dinas Perindustrian, sudah ada teman juga di situ, makanya ini sementara kayaknya mau diekspor. Oh, oke. Iya. Waktu saya seminar di Hotel Horizon itu hari, ada pihak PT Sarina di Jakarta itu minta, cuman waktu itu kan kemasan saya belum begini. Sekarang kemasannya udah berubah, saya sudah siap ekspor ke sana. Kemana Bu? Ke Jakarta lagi, tapi ke PT Sarina. Oh, PT Sarina. Iya. Oh, oke. Sempat mimpi nggak waktu itu? Enggak sih, tapi kebetulan kan setiap ada seminar kita bawa produk. Jadi pas orangnya datang gini, oh iya ini boleh, cuman kalau bisa diperbaiki kemasannya ya. Di situ saya punya ini. Dari kemasan memang saya ini, karena mereka belum coba rasa ini, apalagi kalau sudah coba rasanya, kan? Oh, jatuh cinta. Pasti jatuh cinta deh. Jatuh cinta. Jadi kemasannya ini ya nanti saya coba susun kapan saya bisa kirimkan ke PT Sarina itu. Sudah memang saya dikasih nama saya sudah didaftar. Oh, sudah ke sana. Cuman saya belum sempat kirim karena ini menunggu kemasan. Karena kemasan baru ini baru selesai. Oh iya. Kapan kemasannya ini dibikin? Itu hari sebulan ini harus dibuat. Okay. Kenapa sampai selama begitu kemasannya? Dia lama ini karena masalah desain ini berdua yang buat dari pihak saya, pihak di sana juga. Jadi agak lama memang karena
dia kirimkan ini bagaimana, oh jangan rubah ini ndak begini, jadi agak lama. Apalagi kan 3. Iya. Jadi saya bilang, oh kalau ininya tulisan misalkan ya, tulisan FIFA-nya jangan dikasih miring. Pertama kan dia kasih miring, oh jangan. Terus dia kasih UMKM, oh jangan, karena itu FIFA itu adalah nama brand. Iya. Kalau kita setiap kasih UMKM, dia nggak bisa sampai beranak. Misalkan kerupuk jintan, pilus keju, pilus keju, kacang mangkoseng, terus krip apalah kan bisa. Oke. Bisa. Tapi memang di situ ini ya, maksudnya perjuangan ibu ya. Jadi memang tulisannya harus seperti ini, bentuknya harus seperti ini, jangan sampai dirubah. Okay. Apalagi yang pertama buat desain itu anak saya, teliti orangnya. Oh ya. Sangat teliti. Kalau sedikit, ndak begini mak, rubah ini. Kenapa sudah bagus menurut mama, tapi ndak begini yang saya diajarkan di saya sekolahi ini ndak begini, begitu. Oke, ilmunya. Aplikasi ilmunya. Iya. Oke. Jadi seperti inilah tampilannya sahabat budaya. Sudah ada ukurannya Bu ya? Sudah ada ukurannya semua. Harganya juga damai lah ya. Pokoknya tidak rugi lah sahabat budaya ya. Okay. Dan yang itu istimewanya lagi kalau untuk harga ada harga teman. Oh, ada harga teman. Asik. Oh, Fani apa teman? Iya. Nah, Bu, jadi nanti siapa tahu mungkin Ibu masih punya mimpi lagi ke depannya seperti apa Ibu? Ya, mimpi saya memang ingin produk saya sampai ke luar negeri. Amin. Sekalian orangnya juga Ibu akan ke sana nanti. Ya, insya Allah. Oke. Nah, Bu, ini kan di awal tadi kan Ibu cerita bahwa secara tidak sengaja ya, semuanya tidak sengaja dengan perjuangan Ibu, Tuhan akhirnya membuka semuanya, melancarkan semuanya. Nah, kalau misalnya yang melihat kita mungkin mereka terinspirasi Bu ya dengan cerita Ibu. Siapa tahu Ibu mungkin mohon izin Ibu bisa bagi, mungkin mereka masih ragu-ragu atau mungkin masih takut-takut seperti apa. Ibu mungkin bisa berbagi tips ke mereka seperti apa Ibu? Iya. Sebenarnya saya kembali dari pertama dari teman dulu. Saya kan setiap produksi saya pasti share ke grup teman-teman saya. Saya grup ke WA keluarga, WA teman-teman dari SD, SMP, SMA itu saya posting semua. Jadi sempat banyak teman-teman SMA saya itu sering kalau hari raya dia iseng pesan kerupuk jintan enak ini saya suka sekali begitu. Jadi saya bilang dia bilang saya pengen sekali juga buka usaha gini, bagaimana caranya? Ke rumah nanti saya ajari langkah-langkahnya. Saya bilang begitu. Nggak ada aja masalah kalau mau datang ke rumah kita bisa berbagi. Terus ada juga ponakan sepupu juga sering lihat bisa juga pengen. Bahkan ada ponakan saya ini yang tinggal di Goa terinspirasi mau berhenti bekerja, mau buka usaha UMKM. Wow. Nastar, Kastengel, kayaknya siap-siap nih ya. Ada teman saingannya di sini. Ibu terima kasih sekali ya. Ibu sudah hadir di sini, sudah bersama-sama kami di sini. Semoga sehat selalu. Dan saya berdoa semoga Ibu akan semakin melebarkan sayapnya. Tetap semangat Ibu. Semoga apapun yang menjadi cita-cita mimpi Ibu dipeluk oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Ibu. Ini jalan Tuhan loh, kita bisa ketemu hari ini ya. Sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak. Saya Richard Ferdinand juga Om Fani, terima kasih. Nanti Bu, nanti kalau ada cerita-cerita terbaru kita dibagi ya. Boleh. Saya berakhir sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angin memiriku pasar pitujui tongtongana tusaro atakalupa batumi angin memiri angin ngerang dingin nama lantang sari buku tutenaya parisina
Kabar Ratna Pro 4. Iya, sahabat budaya, patung Yesus Buntu Burake. Patung Yesus Buntu Burake ini adalah patung Yesus yang ada di Rio de Janeiro, Brasil. Uniknya pada selalu patung Demikian Kabar Ratna Pro 4.
saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita.